Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan diferensial linier. Nah, ini pada video kali ini, di sini kita akan mengkaji mengenai konsep solusi dan bebas linier. Ini adalah suatu pengantar untuk materi sistem persamaan diferensial linier. Oke, oleh karena itu, mari kita simak materi selanjutnya. Nah, untuk bentuk umum dari sistem linier dari persamaan diferensial orde pertama, di sini bentuk umumnya seperti ini ya. Ini ada dx1 per dt, ini artinya si x ini dia fungsi terhadap t ya. Ini sama dengan A11 X1 ditambah dengan A12 T, di sini X2, ini bentuk umum ya, ditambah dengan A1N T Xn ditambah dengan F1T di sini. Nah, ini fungsi terhadap T. Kemudian ini dx2 per dt juga sama seperti itu, dan sampai dxn per dt sama dengan an1t x1 ditambah an2t x2 ditambah dan seterusnya sampai ann t xn ditambah dengan fn t. Nah, ini perhatikan di bagian ini ternyata ini yang disebut sebagai sistem ya. Ini disebut sistem dan dia linier. Kemudian di sini ordenya orde 1 karena di sini hanya memuat orde pertama. Ya, ini ada turunan pertama di sini. Nah, ke depan sistem ini dia akan berkorespondensi dengan persamaan diferensial orde tinggi. Jadi nanti orde tinggi itu bisa direduksi menjadi persamaan diferensial orde 1 dengan cara nanti direduksi ordenya dan dia akan masuk ke dalam sistem. Oke, tapi itu kita belum bahas ya. Nanti sementara ini kita akan mempelajari terlebih dahulu untuk sistem persamaan diferensial linier orde pertama ini dulu. Nah, kalau kita lihat dari bentuk sistem persamaan diferensial ini, ya, kita bisa membentuk dia dalam bentuk matriks. Ya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, ini yang tadi di ruas kiri itu ada apa di sini? Ada dx1 per dt, dx2 per dt, dan seterusnya sampai dxn per dt. Ini kalau kita tulis, ini menjadi d per dt atau turunan terhadap t dari ini vektor. Ya, x1, x2 sampai xn. Nah, sementara untuk koefisiennya kita kumpulkan dalam satu matriks di sini ordenya n kali n di sini. Kemudian ini vektor yang sama dengan ini, bedanya di sini ada d per dt-nya atau ada turunannya, sementara di sini tidak. Ini x ya ditambah dengan f di sini. Ini kumpulan dari f-nya, f1, f2 sampai dengan fn. Nah, atau kalau kita notasikan di sini kita akan memperoleh x aksen ya, x aksennya itu yang ini, x aksen. Kemudian a-nya itu yang ini a-nya ya. Kita tulis saja. Ini di sini kita punya a ya, jadi daerah ini adalah a-nya. Ya, ini adalah a-nya, kemudian ini adalah x dan ini adalah f ya, ini f. Nah, ini a. Kemudian ini X, ini adalah F, kemudian ini adalah X dot atau X aksen sama aja. Jadi kita akan memperoleh X dot atau X aksen sama dengan A-nya yang ini, X-nya yang ini, ditambah dengan F. Nah, di sini pengertian dari homogen itu apa? Nah, jika F-nya sama dengan 0, maka SPD-nya atau sistem persamaan diferensial linier ini dikatakan sebagai SPD-nya homogen. Jadi kalau F di sini yang bagian ini sama dengan 0, ini tidak ada ya, tidak ada penjumlahan terhadap ini, tidak ada penjumlahan fungsi lain ya selain dari AX ini, maka SPD-nya disebut sebagai sistem persamaan diferensial yang homogen. Tapi kalau F-nya itu tidak sama dengan 0 seperti yang ada di sini, ini ditulis ya, maka SPD-nya itu non homogen atau tidak homogen. Nah, itu pengertian homogen dan tidak homogen di sini ya. Kalau yang homogen SPD-nya tentu dia akan berubah menjadi apa? X dot sama dengan AX.
Nah, ini tidak ada F-nya jadinya. Jadi dia akan memperoleh atau bentuk dari SPD-nya atau sistem persamaan diferensialnya jadi seperti ini. X dot sama dengan AX. Oke, nah itu adalah bentuk umum ya untuk sistem persamaan diferensial linear orde pertama kalau kita sajikan dalam bentuk matriks. Coba kita lihat bagian ini. Contoh, ini kita diminta untuk menyajikan sistem persamaan diferensial linear ya, homogen yang ini tidak ada F-nya dalam bentuk matriks. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita punya X-nya itu, X besarnya itu adalah XY di sini. Jadi kita misalkan di sini X-nya, X besar ya. X besarnya isinya adalah X kecil, Y. Nah ini, jadi kita akan memperoleh di sini D per DT jadinya. Ini untuk yang ruas kirinya itu adalah XY, kita tulis dulu seperti ini saja, XY. Kemudian ini sama dengan, nah ini koefisiennya kita tulis. Ini koefisiennya menjadi, ini 3 yang terhadap X, ini kan nanti di sini ada XY juga di sini. XY. Nah ya, jadi kita punya yang ini 3 kali X kan, jadi 3X ditambah dengan 4Y, di sini berarti 4Y. Lalu 5X, 5X, kemudian min 7. Nah, jadi ini, ya kalau kita tulis dalam bentuk X dot sama dengan AX, ya, berarti kita akan memperoleh X-nya adalah yang ini, XY, ya. Kemudian A-nya siapa? A-nya berarti ini adalah matriks koefisien 3, 4, 5, min 7. Dan X-nya saya tulis lagi di sini, X-nya adalah XY. Nah, udah kita punya bentuk sistem persamaan diferensial yang tadinya SPL seperti ini kita ubah menjadi bentuk matriks. Ya, kenapa kita arahkan ke dalam bentuk matriks? Karena nanti solusi itu akan sangat berhubungan dengan matriks ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang non homogen ya. Kita akan menulis sistem persamaan diferensial linear yang non homogen. Di sini ada T-nya di sini ya. Berarti kita akan memperoleh apa di sini? D per DT. Ini untuk ruas kirinya. Berarti di dalamnya ada X, kemudian YZ ya. X, YZ itu sama dengan, nah ini kita tulis dulu koefisiennya. Koefisien ditambah dengan dikali vektor solusinya di situ. Nah, ditambah dengan F. Nah, F-nya nanti. Perhatikan di sini. Ini kita memperoleh X, Y, Z di sini ya. X, Y, Z. Nah, ini kita yang pertama 6. Berarti 6X, berarti di sini 6. Kemudian ini 1Y, berarti di sini 1. Kemudian Z, berarti di sini juga 1. Nah, ini baris pertama. Nah, kemudian baris kedua 8, 7, min 1 jadinya. 8, X, kemudian 7, ya, 8, 7, kemudian min 1, Z. Ya. Kemudian yang ini 2X, kemudian 9Y, dan min 1, Z. Ya, ini min 1 yang ini. Nah, sekarang yang suku non homogennya, ini kita pisahkan jadinya ditambah dengan yang ini. Jadi ini baris pertama itu adalah T. Jadi T di situ. Kemudian baris keduanya 10T. Kemudian baris ketiganya itu 6T. Atau T-nya bisa dikeluarkan juga sebetulnya. Ya, kalau dikeluarkan ini akan menjadi 1, 10, 6 kali T gitu ya. Itu juga tidak masalah kalau seperti itu. Nah, artinya kita sudah memperoleh bentuk matriks X dot yang ini itu sama dengan yang ini adalah A-nya, matriks koefisiennya yang ini A, kemudian ini adalah X-nya, AX ditambah dengan yang ini F-nya, suku non homogennya. Oke, ini adalah bentuk matriks dari sistem persamaan diferensial linear yang homogen. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam solusi ya.
solusi vektor. Apa itu solusi? Solusi vektor. Solusi vektor itu adalah sebarang matrik kolom sebetulnya, ya sebarang matrik kolom X. Di sini saya misalkan X sama dengan X1 sampai Xn, elemen-elemennya. Nah, elemen-elemen dari matriksnya ini dia merupakan fungsi yang terdiferensialkan, ya satu kali, ya, minimal dia terdiferensialkan satu kali karena kita akan substitusikan ke dalam sistemnya, ya. Nah, selain dari dia fungsi yang terdiferensialkan, si matriks kolom ini dia harus memenuhi sistem persamaan diferensial ini, X dot sama dengan AX ditambah F, ya. Kalau non homogen itu ada F di sini berarti. Harus memenuhi ini, X dot sama dengan AX ditambah F. Nah, kalau ternyata kita substitusikan si matriks kolom ini dia memenuhi vektor sistem persamaan diferensial ini, maka X ini atau matriks kolom ini kita katakan sebagai solusi vektor dari sistem ini, ya. Nah, oke, berarti untuk memverifikasinya, cara kita memverifikasi atau memeriksa bahwa si matriks kolom ini adalah merupakan solusi dari sistem persamaan diferensial, kita tinggal substitusikan saja matriks kolom ini ke dalam sistemnya di sini. Kalau dia memenuhi, itu berarti dia solusi dari sistem persamaan diferensial tersebut. Tapi kalau tidak memenuhi, berarti itu bukan solusi dari sistem persamaan diferensial tersebut. Oke, kita lihat bagaimana cara kita memverifikasi. Di sini kita disuguhkan pada satu solusi, katanya di sini X1-nya adalah solusi, ya, solusi dari sistem persamaan diferensial homogen X1 dengan X2, di mana X1-nya itu sama dengan 1 min 1 kali dengan eksponen min 2T, dan X2-nya adalah 35 eksponen 6T. Nah, ini adalah merupakan solusi dari sistem persamaan diferensial ini, X dot sama dengan 1353X, ya. Nah, ini benar nggak? Nah, kita akan coba substitusikan ini ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk sistem persamaan diferensialnya. Oke, perhatikan bahwa kita punya apa di sini? Kita punya X dot, X1 dot itu apa? Di sini kita cek dulu X1 dot, ya, itu sama dengan, nah ini X1-nya sendiri kan isinya adalah apa? Ini kalau kita masukkan ini adalah eksponen minus 2T, kemudian min eksponen min 2T gitu ya. Berarti kalau diturunkan itu isinya kita turunkan satu persatu di dalamnya, yang dalamnya. Di sini kita turunkan berarti atau yang ini aja langsung min 2 ke depan ya. Jadi nanti di sini ada min 2 dan 2 di situ ya. Oke, atau yang seperti ini juga boleh. Kita turunkan satu persatu di sini jadinya minus 2 eksponen minus 2T. Kemudian yang ini jadinya kalau diturunkan elemen kedua jadinya 2 eksponen min 2T. Nah, ini ya. Ini X dot satunya, X1 dotnya. Sekarang kita lihat X2 dot. X2 dot itu apa? Di sini kalau kita lihat diturunkan aja 6 ke depan. Ya, ini diturunkan jadi 6 eksponen 6T ya. Ini berarti jadinya kalau kita hitung atau kalau mau dibuat ke sini juga boleh, ke X2-in dulu misalkan. Di sini kita punya 3 eksponen 6T, kemudian yang ini 5 eksponen 6T. Nah, berarti X2 dot itu adalah seperti ini, berarti 6 kali 3 itu 18 eksponen 6T, kemudian yang bawahnya 30 ya, 6 kali 5, jadi 30 eksponen 6T. Nah, kita punya ini. Nah, sekarang kita harus memeriksa di sini. Kita periksa, kita substitusikan. Periksa di mana? Di X dot sama dengan yang ini. X dot sama dengan AX ya. X dot sama dengan AX. Perhatikan X dot X1 dot sekarang. Untuk X1 dot itu isinya yang ini. Itu sama dengan AA-nya ini adalah 1, 3, 5, 3 ya. X-nya itu isinya yang ini, X1 ya. X1 isinya adalah eksponen min 2T, kemudian min eksponen min 2T.
Berarti kalau kita hitung ini akan menjadi apa? Di sini 1 kali eksponen. Jadi eksponen minus 2T yang ini dikurangi dengan 3 kali eksponen min 2T. Nah, ya. Ini jadi yang kedua 5 kali eksponen min 2T min 3 eksponen min 2T. Nah, ini kalau kita hitung ini 1 dikurangi 3. Jadi minus 2 eksponen ya, minus 2 eksponen min 2T, yang bawah 5 kurangi 3 jadinya 2 eksponen apa? 2 eksponen min 2T ya. Nah, ini kan sama dengan X1 ya. Kalau kita lihat di sini ini aja kita hitung ini AX ya. Jadi ini saya tulis A X1 itu sama dengan ini ya. AX1 itu sama dengan ini dikali X1-nya, X1-nya yang ini ya. Sama dengan kalau kita hitung ternyata min 2 eksponen min 2T, 2 eksponen min 2T. Dan ini adalah sama dengan X1 dot. Ya, jadi ini udah cocok nih X1 dot sama dengan AX1 gitu. Ya, ini berarti untuk X1 itu dia solusi ya, karena dia memenuhi persamaan diferensialnya. Nah, sekarang kita lihat yang X2 ini. Apakah X2-nya juga solusi? Kita substitusikan aja ke sistemnya X2 dot sama dengan AX. Nah, ini terpenuhi enggak gitu ya. Kita cek di sini AX2. Misalkan AX2 ya A-nya sama 1353. X2-nya sekarang, X2-nya yang ini kan. Ini 3 kali eksponen 6T ya. Ini jadi 3 kali eksponen 6T, kemudian 5 kali eksponen 6T. Nah, kalau kita hitung, ya ini akan menjadi 1 kali 3 ya. Jadi 3 eksponen 6T, kemudian ini ditambah dengan 3 kali 5 itu 15. 15 eksponen 6T. Ya. Kemudian yang kedua, ini 5 kali 3 jadinya 15 eksponen 6T ditambah dengan 3 kali 5. Ya, 3 kali 5, 15 eksponen 6T. Nah, kalau kita selesaikan penjumlahan ini jadinya 18 eksponen 6T ya, jadinya 6T. Kemudian yang ini 15 tambah 15 jadinya 30 eksponen 6T. Dan ini kalau kita lihat adalah X2 dot. Sorry, X2 dot. Ini sama dengan X2 dot di sini ya. 18 eksponen 6T, 30 eksponen 6T. Jadi ini sama dengan X2 dot. Dan artinya ini X2 itu memenuhi sistem persamaan diferensial yang ini. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa X2 ini adalah solusi dari sistem persamaan diferensial X dot sama dengan 1353 koefisiennya kali X. Oke, nah itu adalah cara untuk memverifikasi solusi ya. Kemudian berikutnya kita akan melihat prinsip superposisi ya. Ini sama dengan yang ada di sistem di persamaan diferensial orde 2 ya, orde tinggi. Juga ada prinsip superposisi. Nah, kalau misalkan X1 dengan X2 sampai XK itu adalah solusi vektor, ya seperti yang tadi udah solusi betul dari sistem persamaan diferensial homogen ya, X dot sama dengan AX, maka kombinasi linearnya X sama dengan C1X1. Perhatikan bahwa di sini X1 itu udah vektor ya isinya. X1 ditambah C2X2 ditambah dan seterusnya sampai CKXK. Nah, itu dengan CI-nya 1 sampai K, I-nya sebarang konstan, itu juga solusi. Jadi X ini juga merupakan solusi dari sistem persamaan diferensial tersebut. Yang ini X dot sama dengan AX ya. Nah, itu adalah prinsip superposisi. Nah, dari situ kita akan melihat terlebih dahulu teorema bebas linier ya. Karena tadi X1-nya itu adalah vektor di sini ya. Ini adalah X1-nya isinya adalah vektor, solusi vektor. Kita misalkan bahwa X1 isinya adalah X11, X21, Xn1, X2 itu adalah X12, X22 dan seterusnya sampai Xn2. Kemudian Xn itu isinya adalah X1n, X2n sampai Xnn. Nah, misalkan itu adalah solusi vektor dari sistem persamaan diferensial homogen ini, X dot sama dengan AX,
maka himpunan solusi vektor tersebut itu kita bisa mengatakan bahwa dia atau mereka itu adalah himpunan yang bebas linier. Jika dan hanya jika Wronskian matriksnya di sini ya Wronskian matriksnya tidak sama dengan 0. Artinya determinannya kita hitung terlebih dahulu. Nah, kalau ternyata tidak sama dengan 0, kita bisa memastikan bahwa X1, X2 sampai Xn itu adalah bebas linier. Apa konsekuensi dari bebas linier? Ya, konsekuensinya nanti X1, X2 dengan Xn, karena ini disebut sebagai bebas linier, maka X1, X2 sampai Xn itu adalah solusi solusi basis namanya. Seperti halnya yang ada di sistem di persamaan diferensial orde tinggi. Jadi X1 sampai Xn-nya itu kita sebut sebagai solusi vektor basis ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu contoh untuk mengilustrasikan bagaimana caranya kita menghitung Wronskian matrix. Nah, di sini kita tidak perlu menurunkan lagi, sekarang tinggal substitusi saja. Di sini kan ini Wx1, Wronskian dari X1, X2 sampai Xn, ini isinya adalah X11, X21, ini berarti kolom pertama diisi oleh X1. Kemudian kolom kedua itu diisi oleh X2. Sampai kolom ke N itu kita isi dengan elemen-elemen yang ada di matriks kolom ini, solusi dari Xn ini. Ya, X1N, X2N, XNN, yang ini ya. Nah, berarti kalau begitu, untuk menunjukkan bahwa X1 dan X2 ini adalah bebas linier, ya, kita tinggal menghitung saja Wronskian matriks dari apa? Dari X1 dengan X2-nya. Ya. Nah, ini untuk menghitungnya juga tidak diturunkan, ini langsung aja. Yang ini kan bentuknya adalah eksponen minus 2T untuk yang pertama, kemudian yang keduanya min dari eksponen min 2T. Kemudian kolom kedua kita isi dengan X2, di sini kita punya 3 kali eksponen 6T, kemudian yang ini 5 kali eksponen 6T. Nah, kalau kita hitung determinannya, ini ke sini itu adalah positif, 5 kali 1 adalah 5. Ya, ini sama dengan 5. Ini eksponennya 6, ini pangkat kan, jadi 6T ditambah dengan min 2T, itu artinya kita punya 4T ya. Ini 5 kali eksponen 4T. Ya, terus yang ini dikurangi, tapi jadi dikurangi berapa? Min 3 ya, jadi plus ya, ditambah dengan 3 kali eksponen 4T juga. Nah, artinya kita memperoleh hasil di sini adalah 8 eksponen 4T, dan ini tidak akan 0, ya, ini tidak sama dengan 0, sehingga kita bisa mengatakan bahwa X1 dengan X2 ini itu adalah solusi basis atau solusi yang bebas linier ya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa X1 dengan X2 ini adalah solusi yang bebas linier, maka kita bisa mengatakan bahwa X1 dengan X2 yang ini itu adalah solusi basisnya. Apa konsekuensi dari solusi basis? Nah, solusi basis itu nantinya akan digunakan untuk membuat atau untuk mengkonstruksi solusi umum. Ya, perhatikan ini, solusi basis dan solusi umum. Nah, himpunan X1, X2 sampai Xn itu adalah n solusi vektor yang bebas linier ya. Misalkan kita udah punya seperti tadi, udah diperiksa bahwa X1 sampai Xn itu adalah n solusi vektor yang bebas linier dari sistem persamaan diferensial homogen ini ya, X dot sama dengan AX. Nah, itu dikatakan sebagai solusi basis. Jadi X1, X2, Xn ini ya yang bebas linier dikatakan sebagai solusi basis pada interval I, sehingga solusi umum ya itu dikonstruksi berdasarkan solusi-solusi basis ya. Solusi umum dari sistem persamaan diferensial ini adalah kombinasi liniernya. Dan tadi kita udah jamin, oh ini sampai N, maaf ini Cn Xn berarti yang ini ya. Ini Ci karena di sini saya ganti dengan N. Nah, seandainya di sini sampai K ya boleh di sini sampai K nanti. Ini udah betul kalau ini sampai K, yang ini adalah K, berarti ini K solusi jadinya. Ya tinggal dipilih mana yang mau diganti, salah satunya. Nah, saya pilih gantinya karena ini ada N solusi, jadi di sini aja. Ini kita ganti dengan N ini ya. Di yang ini salah. Ini harusnya N, ini harusnya juga N. Ini CI-nya berarti dari 1 sampai N. Oh, jadi banyak yang digantinya ya. Oke. Ini adalah sembarang konstanta.
Nah, perhatikan bahwa ini juga solusi kan, dijamin oleh prinsip superposisi tadi ya. Tapi di sini lebih ditegaskan pada apa? Pada solusi umum. Jadi solusi umumnya itu sendiri adalah kombinasi linier dari solusi basisnya. Solusi basisnya itu adalah solusi-solusi vektor yang saling bebas linier gitu ya. Oke, contoh yang tadi ya, karena X1 ini kita udah periksa X1 dengan X2 ini adalah solusi yang bebas linier dari SPD yang sudah diketahui di situ, maka ini artinya X1 dengan X2 disebut juga sebagai solusi basis ya. Sehingga solusi umumnya dari sistem persamaan diferensial ini adalah kombinasi linier dari solusi-solusi basis X1 dan X2 atau kita tulis sebagai X sama dengan C1X1 ditambah dengan C2X2. Nah, di sini sama dengan C1 dikali X1-nya adalah yang ini, 1 min 1 eksponen min 2T, ditambah dengan C2, di sini C2, X2-nya adalah 35, vektor 35 kali eksponen 6T. Di sini 35 kali dengan eksponen 6T. Oke, nah itu adalah konsep solusi dan konsep bebas linier ya, sehingga kita bisa menghasilkan suatu solusi umum. Oke, terima kasih dari saya untuk video kali ini. Ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi berikutnya. Salam matematika.